Lagi ngapain sih dok? Kok ngomel-ngomel kedengeran? Dok, ini nangka muda ya dok? Betul. Betul ya? Betul. Ya? Soalnya kalau di Jakarta, literally saya udah tinggal Jakarta, tapi kalau Manado nih nangka muda katanya. Daerah saya di Jawa Timur disebut dengan tewel dok. Oh tewel, ternyata nangka muda ini bervariasi ya namanya. Wah, variasi sekali. Tapi kita bukan membahas nama nangka muda nih dok. Iya. Kita membahas, mumpung ada dokter Putri, kandungan nih. Nangka muda kan saya rasa banyak dibikin sayuran katanya ya? Betul. Sayuran-sayuran, salah satu pilihan atau alternatif. Nah, mumpung ada dokter Putri nih pemirsa, kita akan tanya fungsi atau isi sih nangka muda ini, gizinya dok. Betul. Biasanya kalau orang ini kan kalau nangka yang matang buat buah ya dok. Nah, berarti yang belum muda matang ya, pun Dok? belum. Kalau yang masih seperti ini, masih putih, ini kita lihat ya daging buahnya aja masih sangat tipis. Ini memang masih nangka muda. Nah, ini bisa banyak sekali manfaat dok. Nah, kalau kita lihat di sini ya, ini kaya sekali dengan serat. Oh, serat. Seratnya tinggi. Kemudian yang kedua, kandungan airnya juga tinggi. Sehingga ini membantu sekali untuk kita yang sedang ingin menjaga agar tidak mudah lapar. Nah, ini bisa nih jadi salah satu variasinya ya. Kemudian ternyata di dalam nangka muda ini juga kayak vitamin mineral lain dok. Misalkan ada vitamin A sebagai antioksidan ya, pastinya bagus. Kemudian ada vitamin B, B1, B2, B3 sampai B9 semuanya komplit ada di sini. Kemudian ada juga vitamin C. Nah, ini juga antioksidan alami nih di tubuh kita ya. Dan juga kadang kan kita juga bisa makan bijinya ya dok, karena kecil-kecil. Nah, bijinya ini juga mengandung vitamin E. Nah, jadi vitamin A, C, E itu kalau dikombinasi ketiganya itu akan memiliki fungsi antioksidan yang luar biasa. Setuju. Jadi memang kompleks banget ternyata nangka muda ini ya. Betul, dan juga dia tidak hanya kayak vitamin, tapi juga kaya dengan mineral. Jadi mineral yang ada di sini bisa magnesium, ada zinc, tembaga, kalium yang kita tahu bagus sekali untuk berbagai kesehatan kita, mulai kulit, badan, imunitas dan lain-lain dok. Oke, saya baru tahu nih. Ternyata fungsi nangka muda banyak sekali. Banyak sekali. Nah, yang menjadi pertanyaan masyarakat mungkin cara mengolahnya dok. Iya kan? Apakah kalau nangka mungkin masak dimakan langsung ya? Wah, jangan dong. Jangan ya? Getahnya masih tinggi nih. Nanti yang ada kita malah nggak dapat manfaat kesehatan, malah terganggu kesehatannya. Oke. Nah, gimana tuh cara memakan dok? Dimasak dulu atau gimana? Ya, pastinya ini harus dimasak dengan matang ya dok. Nah, ini variasinya banyak. Ada olahan-olahan masakan yang ditumis, dia dihancurkan dulu kecil-kecil gitu dok. Ada juga kalau di Jogja sering makan gudeg dok. Ya, gudeg. Nah, itu juga bisa nih untuk variasi dari si nangka muda ini. Atau bisa juga di beberapa daerah untuk sayur lodeh. Biasanya dengan kombinasi santan. Betul. Oke. Memang variasi nangka muda ini enak-enak. Enak betul. Sayur lodeh, wih. Langsung nih dok. Tapi selain berarti digoreng atau rebus atau dimasak itu tidak apa-apa ya, tidak mengurangi isinya ya? Sebetulnya semua jenis bahan makanan kalau pemrosesannya semakin tinggi suhunya udah otomatis pasti akan ada yang berubah dok. Jadi ketika memasak apapun tuh memang kita harus bijak untuk agar durasinya tidak terlalu lama. Suhunya pun juga kita sesuaikan sesuai kita pengen masak apa nih. Kalau tumis kan suhunya nggak boleh tinggi-tinggi gitu. Kalau digoreng itu suhunya lebih dari 200 derajat dok. Khawatirnya vitamin B, vitamin C-nya banyak yang rusak. Oke dokter, ternyata buah atau sayur nangka muda ini banyak olahannya ya. Betul. Setiap daerah banyak ya, ada tadi gudeg. Betul, nasi begono. Itu di daerah mana sih? Daerah Pantura biasanya. Oke. Ada juga di sayur santan kayaknya ya? Betul, yang banyak lodeh biasanya ya, di sayur lodeh. Betul. Oke. Nah, yang jadi pertanyaan kan ini banyak manfaatnya untuk kesehatan. Betul. Tapi kalau diolah dengan bahan-bahan yang kayak tadi, santan, itu dianjurkan atau gimana dok? Ya, sebetulnya paling bagus kita mengurangi tambahan santan ya, terutama untuk orang-orang yang memang punya riwayat gangguan pencernaan dok. Punya asam lambung tinggi, itu akan memicu asam lambungnya itu makin meningkat. Gitu. Apalagi kalau sayur lodeh ini kan selain santan, kemudian ada nangka muda, kadang masih dikasih cabai. Nah, itu akan semakin membuat mereka tidak nyaman. Setuju. Jadi kalaupun pada pemirsa ini yang tidak punya riwayat asam lambung yang tinggi dan ingin menikmati sayur lodeh tadi, pilihannya boleh nih memasak satu, santannya dipilih yang encer, jangan yang terlalu kental. Atau yang kedua, kita bisa dengan mengonsumsi, kita ambil nangkanya aja, kuahnya 1 sendok aja, jadi jangan sampai memenuhi
si nasinya Oke, tadi. jadi gitu. makan kuah, jangan makan kuahnya doang ya. Ya betul kan biasanya orang-orang kebanyakan kuahnya ya dok ya. Gitu. Oke, dokter bilang tadi kan ada santan yang dianjurkan yang cair ya, Betul. tidak terlalu kental. Kenapa dok? Ya karena semakin kental otomatis kandungan lemaknya lebih tinggi dok. Oh. Jadi harapannya kalau kita ingin lebih sehat nih untuk menekan asam lambung yang berlebih atau yang lagi pengen diet tapi lagi pengen masak sayur lodeh, nah itu bisa menjadi salah satu variasi sih dok agar lebih sehat lagi. Oke, karena mungkin ada masyarakat tertentu atau mungkin kegemaran kan semakin dipanaskan makanan, semakin bercampur, Betul. semakin apa ya? Itu semakin tidak ada bentuk kadang-kadang ya. Tapi katanya malah semakin enak, Heeh. betul. Karena kan bumbunya dia semakin merasuk Iya, ya. iya. Tapi kita harus ingat bahwa semakin suhu tinggi, semakin lama pemrosesan, maka beberapa kandungan vitamin juga akan menurun. Sehingga nanti khawatirnya dok, kita hanya mendapatkan kenikmatannya aja, tapi secara kesehatan jadi tidak optimal. Setuju. Gitu. Di sini kita bukan membahas tidak enak dan enak ya. Memang Betul. semakin enak kadang-kadang, Betul. karena tergantung selera. Tapi aspek gizinya ternyata kalau dipanaskan terus-menerus akan berkurang. Berkurang, sih betul. Oke dokter, tadi kan ada masakan yang dianggap tidak sehat ya. Betul. Tapi ada nggak masakan yang mencampur dengan nangka muda tapi sehat olahannya? Mungkin daerah tertentu yang menjadi alternatif bagi pemirsa nih di rumah nih. Betul, ada ya. Salah satunya adalah nasi megono dari daerah Pantura di Jawa Tengah. Nasi begono. Menggono, Menggono, betul. oke. Jadi menggono ini ternyata jadi si Nangka. nangka mudanya ini dia akan dicincang halus. Ya, kemudian dia nanti akan dimasak hanya dengan dikukus bersama bumbu-bumbunya, dok. Oh. Jadi otomatis dengan kukusan itu kan dia tidak terlalu tinggi suhunya, Ya. sehingga akan tetap lebih menjaga kandungan nutrisi di dalamnya. Gitu. Oke, Dokter Putri, kita akan masuk sekarang pada fakta mitos. Ini sering banget ditanyakan masyarakat tentang nangka muda. Nah, yang pertama katanya nangka muda tidak dianjurkan bagi orang hamil karena menyulitkan proses melahirkan atau kehamilan. Fakta atau mitos? Itu adalah mitos. Ya memang banyak ya yang di luar sana bahwa katanya karena ini itu banyak getahnya, jadi bisa buat lengket rahim. Itu sebetulnya adalah mitos. Tapi ingat pada beberapa ibu hamil itu memang ada kan biasanya ada gangguan pencernaan dok. Ya. Misalkan trimester 1 kan lebih gampang mual muntah ya. Pencernaannya nggak nyaman, memang kalau sedang ada gangguan tersebut sebaiknya tidak konsumsi, tapi bukan berarti menjadi tidak boleh sama sekali Ya, karena dia membahayakan, bukan. Ya, Tapi lebih akan memicu gejala yang dialami itu akan lebih memberat, itu aja khawatir. Kenyamanannya ya. Betul. Oke, nah ini yang kedua, masih menyangkut nangka muda nih, katanya mengkonsumsi nangka muda bisa mengurangi gula darah. Ini bagi penderita diabetes. Ya ini adalah fakta. Oh, fakta? Fakta. Oke. Kenapa dok? Karena tadi yang saya sampaikan dok, jadi di nangka muda itu kelebihannya dibanding nangka buahnya itu adalah dia kaya sekali dengan serat. Sehingga otomatis dengan serat yang cukup tinggi, kita akan lebih bisa mengontrol kadar gula darah kita lebih baik. Naiknya Setuju, lebih setuju. bertahap, turunnya pun akan lebih bertahap, Setuju. sehingga akan membantu para diabetisi atau orang-orang yang ingin menjaga agar tidak terkena diabetes ini bisa menjaga atau mengontrol kadar gula darah. Selain itu juga selain serat, ternyata dia kan tadi ada kandungan magnesium ya dok. Magnesium itu juga berperan penting untuk metabolisme karbohidrat kita. Oh, setuju. Jadi buat Anda pemirsa yang ingin menjaga kontrol gula darah, ini bisa menjadi salah satu variasi sayur yang bisa dinikmati. Setuju. Nah, ada lagi nih dokter, fakta mitos. Katanya orang dengan gangguan lambung atau MAH dilarang mengkonsumsi nangka muda. Fakta atau mitos? Ya, ini adalah fakta ya. Jadi kalau misalkan pemirsa memiliki gangguan di pencernaan, asam lambungnya mudah naik, sebaiknya dibatasi dulu dok untuk sementara. Cari sayur-sayuran lain yang tidak memicu asam lambung meningkat. Selain nangka muda juga biasanya hindari misalkan seperti sawi, brokoli, kembang kol gitu ya. Intinya agar tidak menambah gejalanya dan kita bisa memperbaiki dulu fungsi dari lambungnya. Setuju banget. Nah, berhubungan dengan tadi dok, mungkin masyarakat ingin tahu tips yang baik untuk mengkonsumsi nangka muda supaya tetap sehat. Oke, yang pertama pastikan agar pengolahannya ini bisa lebih sehat tadi ya. Misalkan lebih minim dari minyak yang ditambahkan. Atau yang kedua, pengolahan yang berlebihan itu harapannya bisa dikurangin. Jadi kalau misalkan kita ingin mengolah, jangan sampai dipanaskan berkali-kali ya dok ya. Bikin yang seenak mungkin tapi udah porsinya sesuai dengan kebutuhan, jadi tidak sampai berlebih ya, supaya tidak mubazir dok. Jadi kita sesuaikan dengan porsi kita di meal preparationnya, jadi pengolahan kita jadi tidak terlalu diulang-ulang pemanasannya.
Kemudian yang ketiga, usahakan agar pengolahannya ini ya sesuaikan dengan kondisi kita ya. Kalau memang pencernaannya tidak nyaman, sebaiknya pengolahannya tadi ya tidak dengan santan yang terlalu kental. Boleh pilihannya dengan santan yang lebih encer gitu, atau boleh tadi seperti nasi megono, pilihannya dengan dikukus dengan rempah-rempah yang ada. Iya, iya. Jadi pada intinya kita dapat mengkonsumsi nangka muda tapi tetap sehat. Betul. Tetap bisa menikmati ya, Dok ya. Betul. Oke, Dokter, terima kasih. Dengan senang hati, Informasinya Dok. jelas bagi penggemar nangka muda di rumah. Pembahasan tadi bisa menjadi alternatif, ada masakan-masakan yang ternyata enak tapi sehat juga. Betul. Oke pemirsa, sekian dulu pembahasan soal nangka muda. Selanjutnya kita akan membahas uban bersama dengan Dokter Tari, spesialis kulit dan kelamin. Masih muda kok ubanan setelah yang satu ini. Jadi memang ada orang-orang yang lebih mudah kehilangan sel berpigmen tersebut.